kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Calon Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa ditangkap karena terlibat dalam praktik jual beli narkoba. Kapolri menyebut Irjen TM terancam dipecat dari Polri. Pengungkapan praktik jual beli berawal dari penangkapan 3 pengedar narkoba oleh Polda Metro Jaya. Setelah dikembangkan ada keterangan atau keterkaitan antara bandar narkoba dan polisi berpangkat AKBP yang mantan Kapolres Bukit Tinggi. Pengembangan selanjutnya mengarah ke Irjen Teddy Minahasa. Saat ini Irjen Teddy Minahasa ditahan oleh Divisi Propam Polri. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Untuk Patsus tentunya dari Propam ada ruangan khusus yang disiapkan sambil menunggu proses pidananya. Setelah proses pidananya nanti ditetapkan tersangka, maka yang bersangkutan akan dipindahkan menjadi tahanan di Polda Metro. Mabes Polri mengungkap hasil pemeriksaan yang dilakukan pengamanan internal terkait keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam transaksi dan peredaran narkoba jenis sabu. Sejumlah fakta terungkap dalam pemeriksaan itu, diantaranya ada penyisihan barang bukti yang dilakukan oleh Kapolres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg narkoba jenis sabu dalam penangkapan di tanggal 13 Mei 2022. Penyisihan barang bukti tersebut sepengetahuan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Penyisihan barang bukti itu dengan cara mengganti dengan 5 kg tawas. Teddy Minahasa juga mengarahkan Kapolres Bukit Tinggi untuk menjual 2 kg sabu kepada Linda Pujastuti. Kemudian ada aliran uang sebanyak 300 juta rupiah yang telah diserahkan kepada Irjen Teddy Minahasa. Presiden Joko Widodo hari ini mengundang seluruh Kapolres, Kapolda, dan pejabat utama Polri ke Istana Negara. Sementara Kapolri menegaskan siap mereformasi Polri, menyusul banyaknya kasus yang membuat tingkat kepercayaan publik ke Polri menurun. Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi Polri di Istana Negara Jumat siang untuk memberikan pengarahan. Seusai pertemuan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui institusi Polri mengalami penurunan kepercayaan masyarakat akibat banyak kasus di lingkungan Polri, salah satunya akibat kasus Verdi Sambo. Menurut Kapolri, Presiden juga menyoroti gaya hidup anggota Polri serta banyaknya pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Terkait dengan beberapa upaya dalam mengawal kebijakan pemerintah seperti penanganan COVID, kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam mengawal bantuan sosial dan bantuan-bantuan pemerintah lain, dan juga kegiatan-kegiatan yang tentunya berdampak kepada tingkat kepercayaan publik yang sempat menjadi salah satu peringkat tertinggi untuk APH. Namun karena ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Survei Indikator Politik Indonesia pada September lalu menyebutkan di antara lembaga penegakan hukum, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri paling rendah. Tingkat kepercayaan publik pada Polri berada di bawah Kejaksaan Agung, Pengadilan, dan KPK. Sedangkan survei Litbang Kompas pada bulan Agustus lalu menyebutkan 35% menilai citra Polri buruk dan 11% melihat citra Polri sangat buruk. Sedangkan 51,6% masyarakat menilai citra Polri masih baik. Kapolri menyatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pihaknya akan melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
Kapolri juga menegaskan akan menindak tegas kasus-kasus yang meresahkan masyarakat, termasuk kasus judi dan narkoba. Kita semua juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kapolri menegaskan akan bekerja keras mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Polri sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Kinerja Polri terus jadi sorotan publik hingga Presiden Jokowi memberi arahan khusus pada segenap jajaran Polri di Istana. Lalu bagaimana kerja keras yang harus ditempuh institusi Polri demi mengembalikan kepercayaan publik sebagai pelindung dan pengayom masyarakat? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 3 DPR, Trimedia Panjaitan, dan pengamat kepolisian Edi Hasibuan. Selamat malam Pak Trimedia, Pak Edi. Selamat malam. Saya ke DPR dulu Pak Trimedia. Situasinya saat ini saya mulai dulu dari kasus yang terbaru Irjen Teddy Minahasa diduga terlibat kasus sabu, padahal kondisinya sekarang banyak kasus yang melibatkan institusi Polri. DPR melihatnya dari mana dimulai ya kasus sabu ini dulu saja, narkoba harusnya memberantas paling depan, tapi justru terlibat Kapolda pula tingkatannya. Pertama saya kaget ya dan juga terkejut sekaligus prihatin apa yang dialami Pak Teddy Minahasa. Terus terang saja Mbak, saya kenal Pak Teddy Minahasa ini sejak dia pangkat mayor atau kompol sekarang ini. Pada saat itu dia kepala SIM, kasih SIM di Polda Metro Jaya, di Lantas Polda Metro Jaya. Sampai kita paling intensif berkomunikasi sama Pak Teddy Minahasa ini ketika pada saat tahun 2014 dia ini ADC-nya Pak Jokowi sebagai capres. Ya, kena jadwal-jadwal, kita koordinasi dengan Pak Teddy Minahasa sampai beliau jadi Kapolda, Jatim keluar TR 1 minggu yang lalu, saya masih sempat WA dia. Dan jujur saja saya tidak pernah mendengar bahwa dia terlibat urusan-urusan dari sejak beliau kompol atau mayor Januari sampai dengan sekarang ini. Ini track record sebenarnya kalau dari catatannya Pak Trimedia tidak ada masalah selama ini. Lah iya, kan tidak gampang orang-orang yang bisa menjadi ajudan capres dan cawapres itu itu adalah pilihan Kapolri ya. Pada saat itu kalau nggak salah Pak Sutarma atau siapa Kapolrinya itu pilihan. Hanya saja pada saat itu, pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Teddy Minahasa tidak jadi ajudan presiden, beliau menjadi ajudan wapres Pak Yusuf Attas. Ya, seperti itu Mbak. Nah, track record sebenarnya sebelumnya aman, lalu bukan tersandung lagi, ini terjerembab kita bilang. Apalagi kasusnya narkoba pula. DPR melihat apa yang salah, di mana sebenarnya celahnya, kok bisa begitu? Nah, yang harus kita ingat adalah bahwa amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Polri ada 3 amanat reformasi. Pertama reformasi instrumental, kedua reformasi struktural, ketiga reformasi kultural. Reformasi pertama dan kedua itu menurut hemat saya berjalan dengan baik. Tapi reformasi kultural itu yang sangat sulit di internal Polri ini. Kita melihat keluhan masyarakat adalah soal perilaku polisi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi dalam keterangan persnya. Hanya kurang satu lagi yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi, selain narkoba dan judi online adalah penanganan perkara. Ya. Masyarakat ada adigium kalau berurusan dengan polisi, hilang kambing, habisnya sapi. Yeah. Nah itu yang menjadi keluhan masyarakat itu yang harus dirubah. Kalau lantas relatif sudah banyak perubahan ya. Tidak sering lagi kita dengar ada polisi yang ngumpet kemudian
semprit orang di tengah jalan. Itu yang menjadi tugas dari Kapolri untuk membenahi. Dan kalau kita lihat soal penerimaan anggota Polri dari mulai Bintara sampai Akpol relatif tidak terlalu terdengar. Mutasi juga relatif tidak terlalu terdengar, ya, walaupun masih banyak yang beranggapan gerbong si ini, gerbong si itu yang selalu maju di depan, dan itu menjadi tantangan. Di samping sebagaimana saya sampaikan tadi, kita prihatin, sedih, ya. Karena Pak Kapolri ini beruntun dari kasus Pak Sambo, ada kasus Kanjuruhan, sekarang nggak berhenti juga ya Pak. Ya, ini tiga yang bertubi-tubi dialami, dan menurut saya Kapolri harus kuat dengan kasus-kasus seperti ini, seraya dia membenahi. Saya akan masuk. Benar, sedikit Pak. Diungkapnya kasus Pak Teddy Minahasa ini justru menurut saya juga menunjukkan keseriusan dari Kapolri untuk membenahi institusinya. Kalau kita baca dari gelar yang dilakukan, sebenarnya bisa saja sampai kepada AKBP itu, mantan Kapolres itu. Tapi kelihatannya Polri ingin benar-benar mencuci orang-orang yang kurang baik dianggap dan yang terbukti melakukan tindak pidana, makanya nyampe langsung ke Kapoldanya. Itu yang juga dari sisi yang lain kita apresiasi urusan untuk membenahi Polri yang dilakukan oleh Kapolri. Begitu Mbak. Baik, kalau dari Pak Edi, apa ini memang momentumnya kasusnya Teddy Minahasa ini momentum lagi? Kalau momentum kan sudah berturut-turut untuk bersih-bersih Polri. Dari kasus Sambo ini dulu, apa yang Pak Edi lihat? Tentunya memang apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini ya, tentunya adalah merupakan, betul kata Bapak Presiden, ini adalah bisa menurunkan citra Polri di tengah masyarakat ya. Bagaimanapun juga saat ini, kalau kita lihat ya, sejak kejadian seperti Sambo ya, kemudian terjadi juga ada kasus di Malang ya, kemudian belum selesai muncul lagi namanya kasus Irjen Pol Teddy Minahasa ya. Artinya apa yang terjadi sekarang itu susah untuk diterima oleh masyarakat ya. Ini tidak boleh terjadi, apalagi dilakukan oleh seorang Kapolda ya, yang saya lihat di dalam catatan LHKP-nya merupakan Kapolda terkaya ya, 29 miliar memiliki harta kekayaan. Kemudian juga yang saya tahu selama ini juga ada kesan bahwasanya yang bersangkutan juga memiliki gaya hidup yang hedon ya. Artinya memang inilah sebetulnya yang juga banyak disorot oleh masyarakat ya. Dan apa yang terjadi kemarin, yang tadi diumumkan oleh Bapak Kapolri ya, bahwasanya ada keterlibatan di dalam hal penjualan ya, atau jual beli narkoba ya. Ini sangat betul-betul menyakiti hati masyarakat ya. Kita tidak pernah bayangkan ada seorang Kapolda, kemudian yang kita tahu kehidupan ekonominya sudah mapan ya, tapi masih juga ada terkait dengan terlibat dengan adanya peredaran narkoba ya. Dan menurut kami apa yang terjadi sekarang, yang bersangkutan layak untuk dilakukan seperti kata Pak Kapolri ya, lakukan PPTDA, dipecat ya, dan kemudian tentu saja nanti akan diproses secara hukum dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Ya, sama seperti kasus Sambo ya, etik dan pidana harus berjalan dua-duanya. Nah, ya seperti yang tadi disampaikan Pak Edi juga, bahwa tampaknya masyarakat ini tidak dikasih nafas tanda kutip dari mulai Juli kasus Sambo, Kanjuruhan, sekarang kasus Teddy Minahasa, sampai Presiden turun tangan akhirnya memberikan pengarahan langsung. Pak Edi melihatnya seperti apa dari mulai tingkat Kapolri di situ sampai ada Kapolres dikumpulkan di istana? Ini menjadi peringatan kepada seluruh jajaran Polri ya. Kita harapkan dengan adanya apa yang menjadi gagasan Bapak Presiden ya, yang mengumpulkan para pimpinan Polri, kemudian para Kapolda, kemudian para Kapolres ya, diharapkan nanti ke depan akan ada perubahan ya. Apa yang menjadi perintah Bapak Presiden tentunya memang harus betul-betul dilaksanakan ya. Dan saya kira memang tadi Pak Kapolri juga sudah menyampaikan akan melakukan reformasi betul-betul di dalam kepolisian ya, melakukan perubahan besar di kepolisian. Dan ini memang sangat diperlukan ya. Saya kira saya sangat yakin betul ya, Bapak Kapolri dengan dukungan Bapak Presiden ya akan mampu untuk melakukan reformasi total di kepolisian ya. Bagi polisi atau yang menyimpang, mending dipinggirkan saja ya, daripada merusak yang lainnya. Saya kira memang saat ini
masyarakat butuh polisi yang betul-betul bisa memberikan pelayanan, bisa meningkatkan profesionalisme, bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Saya kira itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Oke, kalau DPR akan memanggil juga Kapolri dalam waktu dekatkah dengan berturut-turutnya kasus ini terakhir soal Teddy Minahasa ini, Pak Trimedia? Pertama kita lagi reses Mbak, sampai dengan 1 November kita baru masuk. Saya kira setelah reses iya, dan saya akan mengusulkan yang pertama diundang adalah Kapolri supaya clear semua apa yang terjadi ini dan juga bagaimana langkah-langkah Kapolri menyikapi pertemuan dengan Presiden Jokowi tadi. Walaupun pertemuan dengan Presiden Jokowi dengan para pejabat utama, Kapolda dan Kasatwil, para Kapolres itu sesungguhnya kan rutin terjadi ya. Hanya saja momentumnya kah yang berbeda? Hanya saja memang momentumnya kena habis kasus Sambo, ada kasus Malang, kemudian pas hari ini juga kita dikejutkan dengan kasus Pak Teddy Minahasa. Jadi sehingga saya kira pasti lebih keras lagi arahan dari Presiden dalam pertemuan tertutup tadi itu. Bagaimana para pejabat Polri yang memangku jabatan sekarang ini bisa mengemban tugasnya. Dan saya kira arahannya pasti yang tidak benar copot. Arahan ini kan sebenarnya tadi seperti Pak Trimedia sampaikan rutin lah, minimal sampai tingkat Kapolda begitu dikumpulkan di istana. Tapi kenapa ya harus tunggu momentum dulu sampai citranya seperti sekarang, persepsi negatifnya tinggi dari publik, diakui juga oleh Pak Kapolri tadi di istana, sementara tingkat kepercayaan publik turun, baru terasa begitu efeknya. Pak Trimedia lihatnya apa yang salah? Biasanya sepanjang catatan saya setahun sekali ya, biasanya habis ini Panglima TNI, Pangdam, dan Dandim. Dan kadang-kadang juga sekaligus bersama-sama. Dan ini pengarahan rutin yang dilakukan oleh Presiden. Paling tidak pada saat Presiden Jokowi ini. Nah kalau seperti ini kan memang momentumnya ada ya. Kita melihat bagaimana kesalnya Presiden juga soal kasus Malang ya. Sampai 130 orang yang meninggal. Kemudian Kapolres dan Kapoldanya dicopot. Dan itu pasti berbeda tone-nya ya dengan pertemuan-pertemuan rutin biasanya. Dan ini sekaligus perhatian yang serius pada pejabat utama Polri di Mabes, kemudian para Kapolda dan para Kapolres yang hadir. Dan bagi Kapolri sendiri itu juga legitimasi bagi beliau untuk bersikap tegas ke dalam. Karena ini mendengar semua pejabat utama itu apa yang menjadi arahan Presiden. Sehingga tidak ada dianggap tidak suka dengan si A, si B. Ini menjalankan Presiden sebagai penguasa tertinggi di bidang keamanan kita ini. Jadi itu juga jadi pegangan dari Pak Kapolri untuk bersikap tegas ke dalam. Oke, kalau Pak Edi melihat seperti apa momentumnya seperti yang Pak Trimedia sampaikan, kan ini rutin begitu bertemu. Ya minimal sampai tingkat Kapolda tadi, tapi apa iya efeknya harus bisa dirasakan kalau ada momentumnya dulu? Selama ini seperti apa yang celahnya Pak Edi lihat? Kalau kami melihat bahwasanya pertemuan ini yang dilakukan oleh Bapak Presiden ya, tentu ini akan memberikan suatu energi yang besar terhadap Bapak Kapolri ya. Artinya kita melihat saat ini ya, dengan dukungan Bapak Presiden ya, maka Kapolri nanti akan lebih tegas lagi ya di dalam hal melakukan reformasi, di dalam melakukan perbaikan pembenahan terhadap di kepolisian ya. Artinya memang kita lihat tadi bagaimana Bapak Presiden juga hadir ya, memberikan semacam arahan kepada seluruh jajaran Polri ya. Artinya itu akan menjadi energi buat Kapolri ya untuk ke depan akan lebih tegas, kemudian terus melakukan berbagai upaya di dalam melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap seluruh jajaran Polri. Dan kami yakin dengan adanya tadi komitmen Bapak Kapolri tadi yang siap akan melakukan reformasi, insya Allah Polri ke depan akan semakin baik. Singkat saja masing-masing, kalau bicara soal reformasi tadi, dari mana harus memulainya di kondisi yang seperti ini? Apakah berani pecat yang terlibat tindak pidana tanpa pandang bulu begitu? Dari situ mulai langkahnya Pak Edi dan Pak Trimedia. Pak Edi dulu kan? Ya, Pak Trimedia dulu. Boleh silakan saya Pak Trimedia. Ya, peristiwa Pak
Verdi Sambo, kemudian Pak Teddy Minahasa, saya kira itu menunjukkan dan pembelajaran bagi anggota Polri yang lain, ya, bahwa Kapolri tidak segan-segan menindak kalau memang anggotanya melakukan tindak pidana, dan itu harusnya pembelajaran yang sangat penting bagi anggota Polri untuk bisa membenahi. Kalau begini terus, saya khawatir juga arahnya adalah desakan untuk merubah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 soal Polri, Mbak. Oke, kalau Pak Edi? Ya, kalau menurut pandangan kami juga saya kira tidak jauh dengan apa yang disampaikan oleh Bang Trimedia. Yang penting saat ini adalah harus ada tindakan tegas, ya. Jangan pakai lama. Kalau memang udah ada bukti-bukti, langsung pecat, ya. Kemudian juga nanti berkasnya segera diajukan ke pengadilan. Siapa saja yang terkait di dalam kasus ini harus juga mendapatkan pemberhentian dengan tidak hormat, ya, di dalam pelanggaran etik, ya. Kenapa demikian? Karena ini harus menjadi bahan pembelajaran, bahan introspeksi kepada seluruh jajaran Polri agar betul-betul menghindari namanya narkoba. Ini memalukan buat masyarakat, ya. Harusnya penegak hukum tadi harus memberikan contoh, harus menjadi alat negara untuk memberantas narkoba. Namun dengan kejadian ini tentu ini memalukan, ya. Ini tentu melukai hati masyarakat. Baik. Telah menyakiti masyarakat. Baik. Maka harus ada tindakan tegas. Kita Harus ada harapkan kepada tindakan Bapak Kapolri tegas. segera, ya. Untuk Tindakan melakukan- tegas dan segera, ya. Jangan segera, ada ya. waktu Jangan lama pakai lagi. lama, kemudian harus Baik. ada diambil tindakan yang tepat, ya. Baik, karena tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki citra Polri dan juga kepercayaan publik. Jangan sampai semakin merosot. Terima kasih Pak Trimedia Panjaitan, Pak Edi Hasibuan telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara kami.